Halo, semangat pagi semua. Kembali lagi bersama saya Yuda Wiguna. Nah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab dari pengurus atau persiro aktif di dalam perseroan komunitas atau CV. Nah, apa saja sih perannya? Apa saja sih tanggung jawabnya? Itu semua akan saya jelaskan di dalam video saya kali ini. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai apakah bisa persero pasif yang hanya tanggung jawabnya sebatas menanamkan modal saja dapat mengurusi juga sebagai persero pengurus di dalam CV atau perseroan komunitas. Nah, penjelasannya itu akan saya jelaskan di dalam video ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya. Tanggung jawab pengurus atau komanditer aktif di dalam perseroan komanditer. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau oleh beberapa orang yang mempercayakan uang dan atau barang miliknya kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan kepengurusan yang dikenal sebagai persiro aktif atau persiro komplementer. Dan orang yang mempercayakan uang tersebut atau pemberi modal disebut dengan persiro komanditer atau persiro pasif. Nah, persiro pengurus atau persiro aktif atau komplementer itu bertindak sebagai pengurus di dalam perseroan komanditer. Sedangkan sekutu komanditer atau persiro komanditer yang disebut juga sekutu tidak kerja, bahasa sehari-harinya, bahasa yang sering disebutkan, itu statusnya hanya sebagai pemberi modal saja atau pemberi pinjaman. Oleh karena persiro komanditer tidak ikut mengurusi CV atau jalannya perusahaan, maka dia tidak bisa bertindak dan mengurus atau mewakili CV dalam bertindak sebagai dirinya sendiri maupun sebagai CV. Jadi persiro komanditer hanya sebatas menanamkan modal saja. Nah, apa sih perbedaan tanggung jawab dari persiro aktif dan persiro pasif? Yang pertama, persiro aktif atau komplementer atau sering kita sebut pengurus bertanggung jawab sampai dengan harta kekayaannya pribadi. Sekutu aktif atau persiro aktif bertindak dalam menjalankan CV dalam hal kepengurusan dan melakukan perjanjian atau hubungan hukum dengan beberapa pihak ketiga dan berhak bertindak untuk dan atas nama dari perusahaan atau CV. Nah, persiro pengurus ini berhak untuk bertindak atas nama CV. Sedangkan sekutu pasif atau komanditer yang statusnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman, oleh karena persiro komanditer tidak ikut mengurus CV, dia tidak bisa bertindak keluar, hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV. Sekutu pasif tidak bisa turut serta dalam pengurusan dari CV tersebut. Nah, apa sih tanggung jawab dari direktur atau persiro aktif atau pengurus itu? Nah, jadi tanggung jawab dari persiro aktif atau direktur dan juga pengurus berbeda dengan tanggung jawab dari pengurus di dalam perseroan terbatas atau PT. Nah, pengurus di dalam CV dan PT itu memiliki tanggung jawab yang berbeda. Cuma ada beberapa hal sih yang masih sama dari segi tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab pengurus di dalam CV adalah berhak dan berkewajiban untuk bertindak menjalankan CV atau mewakili CV, kepengurusan dan melakukan perjanjian atau hubungan hukum atas nama CV, dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaannya pribadi. Jadi tanggung jawabnya dari persiro aktif atau pengurus tersebut hingga harta kekayaannya sendiri.
bukan hanya sebatas modal yang ditempatkan. Itu perbedaan dengan pengurus yang ada di PT. Jika di PT, pengurus hanya bertanggung jawab sebatas hak dan kewajiban dia dan sebatas modal yang telah disetorkan di dalam perusahaan tersebut. Namun di dalam CV berbeda. Di dalam CV, pengurus atau persero aktif bertanggung jawab tanggung renteng hingga harta kekayaannya pribadi. Jadi jika CV tersebut mengalami kerugian melebihi dari modal dari perusahaan tersebut, maka persero aktiflah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Nah, apakah bisa persero komanditer ikut serta dalam mengurus CV atau perseroan komanditer? Nah, berdasarkan pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, persero komanditer tidak diperbolehkan melakukan tindakan kepengurusan atau bekerja di dalam perusahaan perseroan tersebut, biarpun berdasarkan pemberian kuasa dari pengurus. Tetap persero komanditer tidak bisa ikut serta dalam mengurusi jalannya perusahaan. Nah, dalam hal sekutu pasif atau persero komanditer melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan baik dengan atau tanpa pemberian kuasa, maka persero komanditer tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana tertuang di dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu bahwa sekutu tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu. Dengan kata lain, apabila kemudian CV mengalami kerugian, pertanggungjawaban dari sekutu pasif atau persero komanditer yang melakukan pengurusan menjadi sama dengan tanggung jawab dari persero aktif hingga ke harta kekayaan pribadi. Jadi, jika persero komanditer ikut serta dalam menjalankan kepengurusan dari perusahaan tersebut, maka dia dari segi tanggung jawab berdasarkan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang akan memiliki tanggung jawab yang sama seperti persero aktif, walaupun dia sebenarnya sebagai persero komanditer. Nah, jadi persero komanditer itu tidak bisa turut serta dalam menjalankan perusahaan yang berbentuk CV. Nah, tanggung jawab persero aktif adalah tanggung jawab tanggung renteng sampai dengan harta kekayaannya pribadi. Sedangkan persero pasif atau komanditer tidak boleh ikut dalam mengurusi perseroan tersebut. Nah, jika melanggar, maka persero komanditer ikut serta menanggung tanggung renteng hingga ke harta kekayaannya pribadi. Sekian video saya mengenai tanggung jawab dari persero aktif dan atau pengurus. Terus yang kedua juga mengenai pertanyaan yang sering saya dapatkan, apakah bisa persero komanditer ikut mengurusi sebuah CV? Jawabannya adalah tidak bisa, karena sesuai dengan tanggung jawabnya dia hanya sebatas menanamkan modalnya saja. Nah, jika persero komanditer tersebut melanggar atau memaksakan untuk ikut serta mengurus, maka persero komanditer tersebut akan dikenakan juga tanggung jawab secara tanggung renteng hingga harta kekayaannya sendiri. Itu sudah diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi semua aturan mengenai CV itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mendapatkan hal positif setelah saya jelaskan semua tentang peran dan tanggung jawab dari persero pengurus. Terima kasih.